Menjelang dua laga krusial melawan Tiongkok dan Jepang pada Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan sangat serius. Namun berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang aktif menaturalisasi pemain keturunan, kali ini PSSI memutuskan untuk tidak menambah pemain naturalisasi baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi baru untuk pertandingan di bulan Juni. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas skuad yang telah dibentuk dan dilatih oleh pelatih Patrick Clifford sejak Maret 2025. Erick menyatakan, "Gak ada, kita jaga tim yang ada," menekankan pentingnya kekompakan tim yang sudah ada. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, juga menyampaikan bahwa kualitas pemain yang ada saat ini sudah cukup baik. Ia menambahkan kalau melihat kualitas pemain yang ada ketika melawan tim Australia dan timnas Bahrain dan ke depan menghadapi Cina dan juga Jepang dan target-target yang kami inginkan, kayaknya sudah ada kualitas oke pemain yang sekarang ini. Jadi kita tidak akan ada penambahan pemain baru dalam proses menuju Juni 2025. Kan jago-jago dan hebat-hebat, ucapnya. Pemusatan latihan di Bali. Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatannya di Bali mulai 26 Mei 2025. Dan TC ini bertujuan untuk mematangkan strategi dan meningkatkan kekompakan tim sebelum menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Namun beberapa pemain kunci seperti Kevin Dix, Dean James, dan Ragnar Uratmangun serta Sain Patinama kemungkinan besar akan absen karena cedera atau alasan yang lainnya. Erick Thohir di sini menjelaskan bahwa penting bagi tim nasional untuk memiliki jumlah pemain yang cukup, terutama bagi mengingatkan kemungkinan cedera atau bentroknya jadwal turnamen. Kita ingin tim nasional berlatih lebih awal supaya kami fokus, ya apalagi ada beberapa pemain yang cedera. Karena itu sejak awal penting sekali tim nasional diisi oleh pemain yang cukup 2x11. Jelas Erick. Pertandingan penentu. Timnas saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 memanglah tipis. Namun masih ada kesempatan untuk menuju ke putaran keempat kualifikasi pertandingan melawan Tiongkok pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan melawan Jepang pada 10 Juni di Stadion Suita City akan menjadi penentu dari nasib skuad Garuda. Dan menjelang dua pertandingan penting ini melawan Tiongkok dan Jepang pada Juni 2025 di dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada absennya dua pemain kunci, yaitu Elkan Balgot dan juga Ragnar Uratmangun dari skuad Timnas Indonesia telah menjadi sorotan penting. Elkan Balgot absensi yang membingungkan. Elkan Balgot bek tengah berusia 22 tahun yang bermain untuk Blackpool FC tidak termasuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Clifford. Dan di sini padahal Elkan Balgot diketahui berada di Bali menjelang TC yang memunculkan spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh netizen
terkait absennya Elkan antara lain yang pertama, hubungan yang kurang harmonis dengan PSSI. Beberapa netizen telah menduga bahwa Elkan memiliki hubungan yang kurang baik dengan PSSI, mengingat sebelumnya ia juga tidak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Yang kedua, kalah bersaing dengan bek lain. Di dalam daftar pemain yang telah dipanggil, posisi dari bek tengah diisi oleh Rizky Ridho, Jay Itses, dan Justin Hubner serta Jordi Amat. Kemungkinan Elkan telah kalah bersaing dengan para pemain tersebut. Namun hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari PSSI atau pelatih Clifford yang memang mengenai alasan pasti tidak dipanggilnya Elkan Bagot. Ragnar Uratmangun absen karena masalah kesehatan. Ragnar Uratmangun, pemain sayap yang bermain untuk FCF Dendor di Belgia, juga tidak masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi dari Tiongkok dan juga Jepang. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga telah menjelaskan bahwa Ragnar tidak dipanggil karena sedang mengalami masalah kesehatan. Ragnar tidak dipanggil karena sakit, jadi bukan karena apa-apa, karena alasan kesehatan ya. Jadi dia tidak bisa ikut dalam pertandingan kali ini, ujar Arya. Absennya Ragnar Uratmangun telah menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia, mengingat kontribusinya yang signifikan di lini serang. Namun kesehatan pemain di sini tetap menjadi prioritas utama. Dan absennya Elkan Bagot serta Ragnar Uratmangun di skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Tiongkok dan juga Jepang memang telah menimbulkan beberapa spekulasi serta pertanyaan. Sementara alasan absennya dari Ragnar telah dijelaskan oleh PSSI. Alasannya tidak dipanggilnya Elkan masih menjadi sebuah misteri, dan diharapkan ke depan komunikasi antara pemain ini serta pelatih dan federasi dapat berjalan lebih baik demi kemajuan sepak bola Indonesia. Untuk teman-teman, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.